Apakah ini hanya kekalahan biasa atau tanda bahaya bagi Persib di Piala Presiden 2025? Halo Sobat Bola, kali ini kita akan mengupas tuntas kekalahan mengejutkan Persib Bandung dari klub Thailand, Port FC. Dalam laga pembuka Piala Presiden 2025 yang digelar hari ini, banyak fakta mengejutkan yang tidak muncul di layar kaca. Dan bisa jadi, ini menjadi sinyal bahaya bagi Persib. Yuk, kita bahas satu persatu. Skor akhir 0-2. Tapi cerita di baliknya jauh lebih rumit dari sekadar kekalahan. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, disaksikan ribuan bobotoh dan pecinta sepak bola nasional. Persib tampil dengan semangat tinggi, namun justru Port FC yang tampil lebih efektif. Gol pertama dicetak oleh Boudin Vale pada menit ke-45+1 melalui skema serangan balik cepat. Kemudian, di babak kedua, Port FC menggandakan keunggulan lewat penalti Peradol Chamrasamy pada menit ke-67. Kekalahan ini bukan hanya menyakitkan secara angka, tapi juga mengungkap banyak kelemahan yang selama ini tersembunyi. Inilah 5 fakta tersembunyi yang mungkin tidak Anda sadari selama menonton laga ini. Pertama, statistik tidak selalu menunjukkan siapa yang lebih baik. Meski menguasai bola hingga 62%, Persib hanya mampu mencatat 3 tembakan tepat sasaran dari total 11 percobaan. Port FC tampil jauh lebih efisien dalam menyerang. Mereka tidak banyak menguasai bola, tapi setiap peluang mereka terasa sangat terstruktur dan berbahaya. Kedua, lini tengah Persib tampak lemah dalam mengendalikan tempo permainan. Duet gelandang bertahan terlihat tidak mampu mengimbangi transisi cepat dari pemain Port FC. Ini membuat pertahanan sering terisolasi tanpa perlindungan, terutama saat lawan melakukan counter-attack. Situasi ini sangat sering terjadi di babak pertama hingga akhirnya berbuah gol. Ketiga, mentalitas pemain Persib terlihat goyah setelah kebobolan. Gol di akhir babak pertama sangat memengaruhi mental pemain Persib. Di babak kedua, terlihat beberapa pemain kehilangan fokus terutama dalam duel 1 lawan 1. Hal ini membuat permainan mereka tidak lagi sekompak awal laga. Keempat, Port FC bukan tim sembarangan. Mereka datang ke Indonesia dengan persiapan yang sangat matang. Klub asal Thailand ini membawa hampir seluruh skuad utamanya dan melakukan pemusatan latihan intensif di Pattaya sebelum terbang ke Jakarta. Mereka juga telah menganalisis permainan Persib dari video-video sebelumnya, sehingga bisa tampil sangat disiplin. Kelima, minimnya rotasi dan variasi strategi jadi kelemahan besar. Pelatih Persib hanya melakukan sedikit perubahan strategi meski sudah tertinggal. Hal ini membuat permainan mudah terbaca oleh lawan hingga akhir laga. Padahal, beberapa opsi pergantian pemain sebenarnya tersedia untuk memberi kejutan di babak kedua. Komentar pelatih dan pemain justru mengungkap hal yang lebih dalam dari sekadar hasil akhir. Pelatih Persib dalam sesi konferensi pers mengakui bahwa timnya terlalu percaya diri menghadapi Port FC. Ia menyebut tim kehilangan momentum sejak gol pertama terjadi. Sementara itu, kapten tim mengatakan bahwa mereka kehilangan konsentrasi di momen krusial, terutama setelah kebobolan di penghujung babak pertama. Beberapa pemain juga menyampaikan kekecewaan karena gagal tampil maksimal di hadapan bobotoh yang sudah datang jauh-jauh untuk mendukung langsung di stadion. Media sosial langsung meledak, tapi tak semua komentar negatif. Usai pertandingan, lini masa media sosial ramai dengan berbagai reaksi. Ada yang kecewa, ada juga yang memberi semangat. Komentar seperti ini sinyal agar Persib tidak terlena. Dan kekalahan ini harus jadi pelajaran banyak bermunculan. Beberapa netizen juga menyebut perlunya evaluasi di lini tengah dan kreativitas serangan. Beberapa bobotoh juga meminta pelatih agar lebih fleksibel dalam membaca jalannya pertandingan dan berani melakukan pergantian lebih cepat. Kekalahan ini bisa menjadi titik balik atau malah awal dari kegagalan di Piala Presiden. Dengan kekalahan ini, Persib harus menang besar di laga kedua jika ingin lolos ke fase berikutnya. Mereka kini berada di posisi sulit di klasemen grup B. Laga berikutnya melawan Dewa United akan menjadi ujian mental dan taktik. Jika gagal meraih 3 poin, peluang mereka akan sangat tipis untuk lolos ke babak semifinal. Tim lain juga tidak akan tinggal diam, karena semua sedang memperebutkan tiket dengan selisih gol yang ketat. Kekalahan ini menyimpan pesan besar untuk seluruh klub di tanah air. Pertandingan ini memberi pelajaran bahwa klub asing seperti Port FC datang dengan disiplin, mental, dan struktur permainan yang rapi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemusatan latihan, rotasi efektif, dan fleksibilitas taktik. Semua klub Indonesia harus siap menghadapi lawan internasional dengan persiapan serius, bukan hanya bermodal semangat. Liga Indonesia harus terus berkembang, baik dari segi fisik,
taktik maupun manajemen tim. Kekalahan memang menyakitkan, tapi bisa jadi awal dari kebangkitan. Kita doakan Persib bisa bangkit di laga berikutnya dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Kita juga harap turnamen Piala Presiden 2025 ini benar-benar menjadi ajang pembelajaran bagi seluruh klub. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.